kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Marhaban ya syahrul Ramadan, selamat menunaikan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore Insan Mesra. Kembali lagi bersama kami, saya Suharsi, Bang Ude, Bang DJ dan Sikri dalam dialog sore Ramadan. Alhamdulillah hari ini adalah hari ke-18. Insya Allah sebentar malam ke-19. Ya. Baik, Insan Mesra bisa berinteraksi bersama kami melalui media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Atau bisa menghubungi langsung di nomor 0853 9535 0907. Baik, Insan Mesra, langsung saja sebelum kita memulai dialog sore hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Zikri. Silakan Zikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. Ya kanat illa sayhatan wahidatan wa idza hum qamidun. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yaraw kam ahlakna min qablihim minal qurun annahum ilayhim la yarji'un. Wa ya kullu lamma jami'un ladayna muhdarun. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Sadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih Zikri. Baik, Insan Mesra, adapun tema dialog kita pada hari ini yakni memelihara lingkungan hidup. Ya, baik, silakan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insan Mesra di mana saja berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Malam ke-19 dan 18 puasa tuntas sebentar kita akan laksanakan dengan tema sebentar malam memelihara lingkungan hidup, itu seragam untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Kemudian adapun fadilah pada malam ke-19 di bulan suci Ramadan, yakni siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di surga Firdaus. Jadi bukan lagi surga yang berada di level-level yang bawah, tetapi ini surga Firdaus adalah tempat para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang didapat bagi orang yang beribadah sebentar malam itu dengan landasan iman dan takwa kepada Allah, maka dia mendapatkan derajat itu surga Firdaus yang mendapatkan. Artinya segala kenikmatan dia akan diberikan kepadanya. Insan Mesra di mana saja berada, bahwa manusia itu ketika Allah menyatakan penciptaan manusia kepada para malaikat, maka Allah berfirman kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kata Allah, sesungguhnya aku ingin menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifatan fil ardh. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun, gitu. Ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, jadi Allah itu berkeinginan untuk menciptakan sosok makhluk di muka bumi untuk menjadi khalifah fil ardh. Lalu apa kata malaikat? Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa ya Allah kau ciptakan mereka? Karena nanti mereka
Ketika mereka kau tempatkan di bumi, ya mereka bertengkar, melakukan pertumbahan darah, saling memusuhi, berperang. Bukankah kami lebih baik daripada mereka? Berzikir, menyembah kepadamu, bertakbir, bertahlil, bertasbih kepadamu, ya Allah, untuk apa? Lalu Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang kamu tidak ketahui. Nah, ini harus dijadikan landasan berpikir kita bahwa manusia itu pada awalnya dia adalah diciptakan untuk memakmurkan dunia. Jadi khalifah itu maknanya insan mesra tidak hanya sebagai pemimpin di muka bumi, tetapi makna sesungguhnya khalifatan fil ardh adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan alam dan sekitarnya, yang mampu memelihara alam, dia mampu memperbaiki alam ini. Kenapa? Karena ini adalah keberlangsungan hidup anak cucu kita sebenarnya. Contoh saja, kalau saja nenek moyang kita tidak menanam kelapa hari ini, maka boleh jadi hari ini kita tidak pernah merasakan bagaimana itu nikmatnya kolak, bagaimana itu nikmatnya yang namanya es pisang hijau misalnya. Karena itu dasarnya juga dari santan atau kelapa, dan banyak makanan siap saji itu berdasarkan dengan kelapa. Nah, itu kenapa Nabi mengatakan tanamlah tanaman yang panjang umurnya, sebab kalau kau menanam hari ini meskipun umurmu sudah uzur misalnya, kau sempat menanam, bukan kau akan nikmati, tetapi adalah anak cucumu di belakang. Nah, itu masuknya. Sehingga ada hadis Nabi mengatakan bahwa andai kata terjadi kiamat di dunia ini, lalu ada sebiji korma di telapak tanganmu, jangan kamu mati sebelum engkau sempat menanamnya. Saking dianjurkannya kita itu yang namanya menanam. Kenapa? Karena menanam bagian daripada pemeliharaan alam. Menanam merupakan bagian daripada memelihara lingkungan hidup, dan menanam adalah merupakan bagian sedekah jariah yang terus pahalanya mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana pahalanya yang dianggap sedekah menanam? Pahalanya itu, sedekah itu adalah bukan manusia, tetapi banyak burung-burung, banyak semut, banyak cacing di bawah itu. Insya Allah ketika kita menanam mangga misalnya, boleh jadi ditempati burung-burung hinggap, ada yang makan buahnya. Kalau misalnya sudah matang atau bagaimana saja, itu bagian daripada sedekah yang kita berikan. Karena itu sedekah secara tidak langsung kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan menanam. Jadi bagian daripada penciptaan Allah itu sesungguhnya semua yang Allah ciptakan di alam raya ini insan mesra itu dalam keadaan seimbang. Jadi kita lihat dalam Al-Quran, apa kata Allah? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Tidakkah kamu lihat ciptaan Allah, bahwa kamu tidak akan pernah melihat ciptaan Allah yang maha pemurah, min tafawud, yang tidak seimbang. Farji'il basara, maka pandanglah kata Allah, pandanglah dia berulang-ulang. Farji'il basara hal tara min futur, pandanglah dia berulang-ulang, adakah kamu melihat yang tidak seimbang di antaranya? Bagaimana Allah ciptakan langit tanpa tiang, bagaimana Allah ciptakan bumi dihamparkan, bagaimana Allah mengatur pepohonan, hebatnya lagi daunnya di atas, akarnya di bawah. Ini sesuatu yang diatur, dan ini sesuatu yang seimbang yang Allah berikan kepada manusia. Hanya terkadang ya saja manusia yang kadang-kadang mengeksploitasi alam. Jadi bagian pemeliharaan alam itu bahasa sederhananya begini. Walab tusidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau merusak sesudah Allah memeliharanya. Itu maksudnya. Jadi kalau kamu tidak mampu membersihkan, minimal jangan mengotori. Ya. Nah, itu bahasa sederhananya memelihara alam. Itu dulu bagaimana lingkungan sekitar kita bersihkan, karena kebersihan itu az-zahuru minal iman. Kesucian itu sebagian daripada iman, atau an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi sebenarnya ketika kita memelihara alam, artinya bukan untuk kita saja, tetapi untuk orang lain. Indah asli kelihatan ketika banyak orang yang melihat, dan kita ikut merasakan dan menikmati keindahan alam itu. Bagaimana matahari terbit, bagaimana matahari terbenam, dan kita menikmati sunset itu sesungguhnya, bahwa ini adalah sesuatu yang Allah ciptakan memang untuk manusia, bukan untuk siapa saja. Makanya manusia itu penciptanya kan ada dua sesungguhnya. Pertama, manusia harus sadar sebagai khalifah. Yang kedua, dia harus sadar sebagai hamba.
Iya. Ini poinnya di sini, memelihara alam. Kalau dia sadar sebagai khalifah, berarti dia bisa menjaga alam melalui menanam, ya, memelihara alam, tidak menebang pohon sembarangan kecuali untuk menanam kembali. Kemudian kalau dia sadar sebagai hamba, berarti dia beribadah, dan ibadah itu bagian daripada penolak bala ketika ada bencana yang akan turun. Tetapi bencana itu akan turun ketika terjadi kemaksiatan yang merajalela. Jadi harus dipahami dulu insan mesra. Sadarlah kita bahwa bulan Ramadan hadir, Allah berikan kepada kita sebuah kemuliaan, sebuah keindahan, kenikmatan beribadah. Lo manfaatkanlah ini dengan baik. Manfaatkanlah. Mumpung detik-detik terakhir Ramadan ini, mungkin ya 11 hari ke depan Ramadan ini, manfaatkan dengan baik untuk beribadah kepada Allah. Manfaatkan dengan baik, sebab kita tidak tahu apakah Ramadan ini masih bertemu dengan kita atau bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perbaiki ibadah kita, ayo giatkan terus, paksa-paksa diri kita untuk beribadah, paksa diri kita. Karena inilah kesempatan kita sesungguhnya. Ya, kita tidak pernah mengira bahwa apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita tetap berpositif thinking bahwa Allah akan menjaga kita selama kita juga memuliakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Ustadz. Seperti yang dikatakan tadi bahwa orang-orang yang menanam itu bisa jadi yang ditanam itu apa yang kau tanam itu juga yang kau tuai. Bukan. Jadi apa tadi, rezeki amal jariah. Amal jariah, sedekah. Bagaimana dengan pohon-pohon yang sudah ditebang terus dijadikan lahan perumahan? Iya, saya gini kayak saya ambil contoh ya, misalnya yang sering terjadi banjir, ya, yang apa namanya, yang SK55 itu. Girasa Paras, yang sering kan, itu dulu. Itu kenapa terjadi banjir? Apakah kesalahan kita atau memang alam yang seperti itu? Harus ditahu. Ternyata hasil bincang-bincang dari teman-teman yang pernah tinggal di sana, ternyata ketika ketemu dengan developernya, ternyata itu memang aliran sungai yang ditimbun. Daerah gitu. Jadi, Sempadan. Iya, daerah sungai memang, daerah air memang seperti itu. Jadi jangan pernah menyalahkan air. Kenapa? Karena memang sifatnya air mencari tempat yang rendah. Ya. Jadi kalau terjadi banjir seperti itu, apakah penuh full kesalahan kita? Tidak. Kita banyak menimbun. Lalu tidak pernah memberikan akses air untuk bisa mengalir secara bebas. Tapi kita tidak kan, menghalau saja, menimbun saja, lalu tidak membuatkan sungai alternatif, ya, sungai buatan lah yang kalau kita seperti itu. Dikira-kira bahwa di sinilah tempat mengalirnya air, sehingga karena kita tempati tempatnya, maka kita buatkan aliran sungai yang lain misalnya. Itu bagian daripada strategi menjaga alam sebenarnya, supaya kita juga bagaimana pada saat kita tinggal kita nikmat, nyaman. Ya, alhamdulillah kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau misalnya terjadi penggundulan hutan, ya minimal kita bisa pembukaan lahan. Ya minimal bisa ada alternatif lain, bahwa kita menebang pohon, membuka lahan, berarti ada alternatif bahwa kita juga bisa menanam di situ. Misalnya sekarang yang kalau proyek nasional ini seperti pembukaan lahan 10.000 hektar sawah atau lahan persawahan itu di Papua itu dibuka. Itu kan daerah datar, artinya dilihat daripada nilai kemaslahatannya kepada manusia jauh lebih banyak daripada ketika dibiarkan lahan itu tidur saja dan tidak pernah dimanfaatkan. Jadi kita juga berpikir kemaslahatan, mana manfaatnya lebih banyak dan mana mudaratnya lebih banyak. Jadi eksploitasi itu dilihat juga dari segi manfaatnya, ya. Bukan merusak, berarti dia lihat mana yang lebih baik ketika dia seperti itu dan ketika dimanfaatkan. Iya. Kan ini kan yang terjadi juga waktu di Bang DJ, waktu di Masamba kalau tidak salah ya. Iya, penggundulan di bagian atas. Ya. Itu kan tidak pernah kita berpikir bahwa ketika terjadi penggundulan itu akan terjadi banjir atau longsor seperti itu. Itu kan harusnya ada amdal dulu yang dilihat pada saat ingin membangun tempat rekreasi lah misalnya atau apa saja, sehingga terjadi penggundulan lahan di situ, kemudian bertumpuk, terjadi hujan, maka air itu tertampung karena tidak bisa mengalirkan dengan baik, sehingga tertumpuk, kemudian disertai dengan yang namanya pasir. Nah, ketika air itu buntu, tidak ada jalan keluar, maka dia akan mencari jalan keluar untuk merombak sesuatu. Nah, inilah yang terjadi di Masamba waktu itu, sehingga
air yang turun dari pegunungan itu disertai dengan pasir. Dan waktu kami jalan-jalan ke sana ya memang luar biasa pasirnya. Beberapa truk itu sampai itu yang sungai yang di jembatan itu, alhamdulillah bisa dikerok dengan pakai bulldozer ya, gitu. Baik. Ya. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ade. Jadi kita berbicara agama ini kan mau bagaimana pelihara lingkungannya. Iya. Ini kan kadang agama dengan pemerintahan yang mana sebenarnya dijadikan pelajaran ini. Contoh, ada orang bangun pagar di laut. Iya, ini kan jadi pertanyaan. Aga lo mau bangun ngertasi itu bagi punah. Iya. Kan sudah merugikan nelayan, merugikan isi laut di sana. Karena maksud dan tujuan pasti ada. Ini menurut saya. Iya. Itu kan dia contoh di Jakarta bagaimana laut-laut itu ditimbun. Mudah-mudahan itu kan kupari-pari masing mati prosesnya. Ya. Ya, karena Bisa ditimbun lero. Kurang dibangun, kurang ditimbun cempai. bentuk daripada pemerintah mau mencari keuntungan dengan pengelola yang menimbun. Iya, ada izin yang dikasih. Siapa sebenarnya yang perlu disalahkan? Ternyata yang disalahkan di Bekasi itu Cundeki nih, kepala desa nih. Jadi, apakah ini namanya pemerintah yang mau membuat sejahtera masyarakat? Ini kan ada pihak yang dikatakan bahwa cukong-cukong besar itu laut menjadikan tempat bagaimana supaya mendapatkan uang lebih banyak. Ya caranya kenapa bisa terbit sertifikat terbit? Kenapa Anda bisa terbit hak guna bangunan? Ini kan membuat terlihatkan oleh pemerintahan. Oke. Bagaimana Pak Ustaz untuk menyadarkan gitu? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang harus kita pahami bahwa ketika terjadi ketidakadilan kepada alam raya ini, maka boleh jadi disitulah Allah akan bertindak dengan makhluknya. Ya, makhluknya Allah. Kita ini manusia kan bagian daripada alam. Ya, tumbuhan bagian daripada alam, bebatuan bagian daripada alam. Itu makhluk semua. Sadar apa tidak sadar, kita kadang-kadang ya tidak pernah menyadari bahwa manusia itu adalah bagian daripada alam raya ini. Dan ketika kita berbuat zalim, maka sesungguhnya itu bagian daripada merusak daripada alam. Ya, kita berbuat maksiat, merusak daripada alam, membuat sesuatu yang memang tidak sesuai dengan garis lurus Al-Quran dan hadis, maka itu bagian daripada hal-hal yang merusak daripada alam. Dan kalau alam rusak, maka kita tidak punya tempat lagi untuk mencari nafkah di muka bumi. Contoh gini, kalau misalnya terjadi ya, misalnya laut kecil yang kita anggaplah ya depan kita ini adalah lero misalnya, dan kita timbung, di mana lagi kita mencari ikan misalnya, makin jauh. Dan kalau itulah kenapa Allah lebih luas lautan daripada daratan. Masalahnya karena hampir tiap hari manusia makan ikan, tapi ikan tidak pernah habis. Tidak usahlah menimbung misalnya, mencari ikan dengan cara yang tidak legal, ya, cara yang zalim misalnya. Kita lakukan bom ikan, misalnya kita bom ikan misalnya di laut. Itu saya sudah merusak ekosistem di laut. Banyak anak-anak atau bibit-bibit ikan yang harus tumbuh dewasa tapi sudah mati karena mereka dilakukan seperti itu, melakukan bom laut misalnya, sehingga batu karang yang tempatnya ikan untuk bermain, tempatnya ikan mencari makan di situ, itu lari semua, sehingga kita tidak bisa lagi menemukan ikan yang bagus. Kenapa? Karena sudah tidak ditempati lagi, oleh karena kita secara tidak langsung mengusir tempatnya. Kan seperti itu contohnya. Apalagi kalau sampai melakukan penimbunan misalnya. Jadi, kalaupun kita melihat bahwa memang ada hal-hal yang secara undang-undang bahwa ini garis pantai memang harus dilakukan pembangunan. Itu pun tidak serta-merta harus secara keseluruhan, tapi dia bertahap.
Makanya itu dalam mendirikan bangunan seperti itu tentunya Bang One kan dilihat yang namanya amdalnya. Analisis dampak lingkungannya bagaimana, apakah ini merugikan atau tidak. Makanya kayak di Jepang itu membangun daerah pesisir laut itu yang dipentingkan itu bukan menimbungnya, tapi dia membuat tanggul setinggi mungkin, karena itu di sana sering terjadi daerah tsunami kan gitu. Nah, kalau kita tidak ada masalah, bisa saja kan dilihat saja kalau air surut misalnya, oh ternyata kalau air surut seperti ini modelnya, bisa dilihat, oh bisa dibangun di sini, bisa kita timbun di sini. Di Makassar, Tanjung Merdeka itu kan bisa sampai tembus itu ke daerah Goa, kemudian Takalar, itu kan hasil timbunan. Ditimbung itu kemudian dibuat jalanan ya. Ya, Tanjung Bunga. Tanjung Bunga itu luar biasa kan seperti itu. Ya. Kan bisa saja dampaknya kan jauh lebih banyak. Di sana sudah berdiri hotel Derindra misalnya, kan banyak hotel itu berdiri di situ. Ya. Itu ya. Boleh tidak Bang Ude mindset kita itu diubah? Karena kan selama ini keserakahan itu ada karena kita menganggap bahwa bumi ini adalah warisan. Sedangkan sebenarnya kan bumi ini adalah titipan. Jadi kalau warisan bebas sih perguna, kalau titipan pasti makna begini, makna warisan itu dititipkan oleh nenek moyang kita, oleh generasi-generasi pendahulu kita. Artinya warisan itu untuk kita warisi untuk bekerja di alam ini. Kita warisi untuk berbuat baik, bukan berbuat semena-mena. Jadi warisan itu kan dijaga. Iya. Jadi kalau misalnya orang tua meninggalkan warisan bukan untuk dijual. Ini warisan saya, jangan jual. Kenapa? Saya pelihara dengan baik, saya sayang. Nah, kalau dia bermakna titipan, berarti titipan itu adalah pergunakan sebaik-baik titipan itu, tidak pernah merasa kalau kau dititipkan berarti kau menjaganya juga. Berarti tidak untuk memiliki. Sama gini, saya beli motor misalnya, tapi kita mengatakan ini kan miliknya Allah. Ini titipan Allah, bukan motor saya. Suatu kelak ketika nanti dia akan diambil atau saya yang tinggalkan ini motor kan gitu. Jadi orang yang dititipi itu tidak boleh sombong. Itu dulu. Jadi kalau sama tukang parkir. Iya. Kalau dia bermakna titipan, maka kita tidak boleh nyombongkan diri bahwa saya punya tanah sekian, saya punya ini begini. Tidak perlu. Sebab bahasa kesombongan itu bukan pakaian kita, itu pakaiannya Allah. Kapan kita berlaku sombong, maka Allah akan turunkan azab kepada kita. Itu tidak ada lagi tawar-menawar kalau seperti itu. Maka itulah yang dimaksud dengan bahasa keadilan dalam memelihara alam raya ini. Tamshi fil ardi marha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan yang sombong. Dan ketika asap itu turun, Anda pernah memilih-milih. Tidak pernah milih-milih itu. Ya. Kenapa tukang parkir tadi kita bilang? Iya. Itu kan dia titipan. Motor itu kan banyak titipan semua. Maka dia tidak pernah macam-macam mendengar motornya orang. Coba kalau dia motornya. Linda, soal segini. Tukang parkir kan cari di tukang parkir di Parepare. Anda nggak tukang parkir yang sombong? Tidak ada kan? Padahal banyak motornya, banyak mobilnya. Tapi ketika motor diambil satu persatu, apakah tukang parkir sakit hati atau kecewa? Kan tidak. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa memiliki. Tukang parkir hanya merasa dititipi. Gitu juga dengan kita. Iya, gitu juga dengan kita. Kita dikasih alam ini sebagai warisan, sebagai titipan. Jangan sombong. Karena kamu hanya merasa dititipi alam ini. Jangan merasa memiliki, seakan-akan kau yang punya, seenaknya saja mau timbuk ini, mau pagar ini, tidak boleh. Ya, harus ada aturannya. Kalau Allah marah, selesai kita. Pada nih ceritanya kembali ke motor, kalau dengan analogi titipan dan warisan itu, kalau kita ini motor, ada nih Suarsi, ikut pakai kan kau bebas untuk memodel itu motor. Bahkan menjual pun bisa. Tapi kalau diterima ke depan pakai ini jual sementara macam yang lima motor napa pasti itu motor tidak mungkin berubah kan? Tidak mungkin ubah-ubah karena memang tanggung jawabnya ada di situ. Oke, lanjut. Kita ada pertanyaan. Bisa dibaca dengan jelas? Tidak, kulihat dari sini. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nur Aisyah Cahaya Ramadhani. Seorang mantan pemain judi, dia sadar dia menjadi imam di masjid, tapi masyarakat tidak menerima jadi imam masjid. Jangan sampai terulang lagi kelakuannya. Orang itu sudah sadar, apakah masyarakat berdosa jika tidak menerima orang itu jadi imam? Bagaimana hukumnya jika kita menyumbangkan uang haram di masjid dari main judi? Ada dua pertanyaan ini kayaknya. Iya. Yang pertama kesadarannya dulu. Sadar dulu. Tidak ada orang yang tidak bersih dari dosa. Tidak ada orang yang suci.
Kenapa kita berbuat salah? Karena kita jauh dari kesempurnaan. Kenapa malaikat tidak pernah salah? Karena malaikat sempurna. Iya kan gitu modelnya. Nah, perbuatan dosa yang pernah kita lakukan lalu kita taubat dan sadar, makanya itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak pernah merasa bersalah dan tidak pernah bertobat kepada Allah. Nah gini, bahasanya gini, innallaha tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang bertobat dan Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Jadi taubat itu sangat dirindukan oleh Allah kepada kita semua. Tidak ada ibadah yang paling dirindukan oleh Allah kecuali taubat. Nah, kalau dia mantan pemain judi, mantan kan itu masih lebih baik kalau mantan. Ya, berarti bukan pelaku, dia hanya mantan. Jadi masih mendingan juga Ustaz apa pemain judi, ternyata perampok atau pembunuh. Tadi juga bandar. Iya. Jadi dia sudah sadar, dia sudah taubat. Lalu memang ada kapasitasnya baca Quran, ada kompetensinya memang menghafal Al-Quran, dan dia kompetensinya bisa jadi imam, ya kenapa tidak terima saja. Santri pebotok misalnya. Ada itu Ustadz yang dari Korea, mantan pemain bandar, jadi Ustadz sekarang. Oh iya, siapa? Yang agak gagah saya lupa namanya. Ada yang mantan begitu, bahkan dia buka rahasia bagaimana judi online itu. Judi online, iya. Denis. Ko Denis ya. Ko Denis. Oh iya cocok. Dia mengatakan lebih baik kita memaksakan diri masuk ke surga daripada sukarela masuk neraka. Gitu. Iya. Ya, sebentar kita jawab yang kedua ya. Nanti yang kedua kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aldi. Lembang. Oke. Silakan. Ini sudah masuk 17 Ramadan ya. 19 ya, malam ke-19 ya. Apa namanya? Malam ke-19, Pak Aldi. Ya, malam Nuzul Quran sudah peringatan di mana-mana. Iya, sudah. Masih terkait dengan Al-Quran. Oke. Dalam satu ayat mengatakan bahwa kami menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Kami juga melihat akan menjaganya. Iya. Seperti apa kalau menjaganya? Dan yang kedua perbedaan Al-Quran zaman Rasulullah dan zaman sekarang. Zaman sekarang kan ada seperti yang kita lihat sekarang dicetak. Mungkin pasti ada, yang salah ada perbedaan ya di zaman Rasulullah. Oke. Selamat berbahagia. Oke. Iya. Apakah berbeda zaman Rasulullah? Tadi loh yang judi tadi. Bisa nggak kita menyumbangkan uang judi ya, hasil judi ya? Kalau Anda tahu atau Anda tidak tahu bahwa itu uang haram disumbangkan, ya kalau saya sendiri pribadi ya terima saja sebagai etikat baiknya orang. Mudah-mudahan sumbangannya itu ya membuat dia sadar untuk meninggalkan perbuatan yang maksiat itu. Ya meskipun ya dalam riwayat ada hadis Nabi menjelaskan ya, sesungguhnya Allah itu bersih dan menerima yang bersih. Nah, persoalannya kalau orang menyumbang, urusan kita hanya menerima, yang menentukan diterima atau tidaknya pahalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita ini panitia Pak Ustadz penerima sumbangan masjid misalnya, kita tahu misalnya dia itu penjudi, kita ada curiga, mungkin seperti itu. Kita juga belum pasti nih bahwa itu curiga aja. Judi. Nah, bagaimana untuk menghilangkan kecurigaan? Apakah tadi membawa nih terima aja bahwa urusan hasil judi atau tidak, hasil judi atau tidak, yang jelas ya itikat baiknya orang kita lihat. Kita hanya melihat niat baiknya orang kan gitu. Sepanjang itu belum betul-betul terbukti. Iya, betul. Meskipun sekarang seperti kan gini, saya kalau saya alihkan ke makanan misalnya, makanan itu apakah ini ayam disembelih atau tidak, maka kita ragu, maka kita tinggalkan. Dalam fikih kan, kalau kita ragu tinggalkan. Tapi kalau kita masuk ke daerah lain yang memang bukan orang-orang Islam di situ, maka itu dalam bukunya kita Al-Muwatta Al-Malik itu dikatakan makanlah dengan membaca bismillah. Mudah-mudahan itu adalah berkahnya. Jadi lebih menghargai niatnya dulu. Iya, hargai dulu niatnya perbuatannya itu. Sumbernya belakangan. Iya, mengenai masa diterima atau tidak, itu bukan urusan kita. Tapi itu kalau urusan Allah Subhanahu wa taala. Pasti hasil judi. Dan enak juga kalau kita begini. Dan enak juga kalau kita langsung menolaknya kan. Nanti tersinggung orang yang saya tidak terima karena itu hasil judi. Itu loh justru lebih parah lagi. Tersinggung orangnya, kemudian kita bisa menyakiti perasaannya, kemudian dia tidak lagi akan datang ke masjid. Padahal kita mau menyadarkan dia. Kayak gitu. Nabi saja datang orang kepada Rasulullah SAW itu Nabi hanya memberi nasihat dengan baik, bahkan
tidak melarang berbuat maksiat, tetapi satu kata, jangan berbohong. Itu aja. Saya ingat gitu. cerita itu. Kisahnya kan ada. Nah, sekarang Al-Qur'an, Bang Aldi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang memeliharanya. Seperti apa Allah memelihara Al-Qur'an itu? Satu, Allah memelihara Al-Qur'an itu dengan menghadirkan penghafal-penghafal Al-Qur'an. Maka itulah salah satu mukjizat Allah kepada Nabi yang sampai hari ini kita rasakan adalah Al-Qur'anul Karim. Dan hebatnya lagi, banyak anak-anak kita bisa menghafal Al-Qur'an meskipun umurnya masih belia ya. Ada penghafal Al-Qur'an itu luar biasa. Bahkan orang cacat buta saja bisa menghafal Al-Qur'an. Itu saking indahnya itu yang namanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau terjadi pelecehan ataukah terjadi penulisan Al-Qur'an satu huruf saja, itu bisa ditahu oleh penghafal Al-Qur'an. Itu dahsyatnya itu orang penghafal Al-Qur'an ya. Jadi makanya itu Allah memelihara seperti itu dengan penghafal-penghafal Al-Qur'an yang ada di muka bumi. Kemudian Al-Qur'an terpelihara itu dalam bentuk tulisan ya. Dalam bentuk tulisan seperti kitab-kitab yang ditulis dari zaman sahabat Umar, kemudian Utsman sampai ke Sayyidina Ali, Abu Bakar, itu Mushaf Utsmani yang paling terkenal. Jadi apakah bedanya Al-Qur'an di zaman Nabi? Enggak. Sebenarnya enggak juga. Di zaman Rasulullah kan tidak ada tulisan. Tidak ada tulisan. Nanti setelah Nabi meninggal dunia, ada tulisan itu adalah yang berbengkok-bengkok saja, tidak punya titik dan tidak punya harakat. Nah, setelah Abdul Aswad Ad-Du'ali memberi titik, baru kita mengetahui bahwa itu adalah titik huruf ba dan titiknya huruf ta dengan nun. Nah, baru itu. Maka perkembangan selanjutnya terjadi lagi adalah Syekh Khalil Al-Faraidi itu memberi sakal supaya orang tidak keliru membaca. Jadi apa yang dibaca Nabi hari ini itu juga yang kita baca sampai hari ini. Tidak ada perubahan ya. Ini sudah 3 kali kita bahas bulan ini. Jadi yang jelas perubahan yang berbeda mungkin wujud ya. Wujudnya dari tidak tampak pada zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi kan menghafal saja. Kemudian kalau di zaman sekarang ya jika kita berusaha kan gini tingkatannya. Iqra itu kan Iqra itu kan ada 3-nya. Iqra membaca dengan teks, ada Iqra dengan konsep, ada Iqra dengan aktualisasi. Ya, itulah yang penelitian. Nah, itu. Ada penelpon. Oke, silakan. Kan nggak sadar karena ada penelpon. Itu tadi Pak Ustaz mengenai bagaimana dianggap tidak tahu barang haram dijadikan suatu bentuk membantu orang. Dan kalau dia membantu orang. Itu situasi ya Pak Ustaz. Ini kan banyak di kota-kota besar itu bandar judi, tapi kena pajak. Ini kan pajaknya masuk ke pemerintahan, ke negara. Sama dengan ada di daerah Kalimantan itu, mana kan lokalisasi, itu kan lokalisasi tempat wanita itu menjual diri. Aman, cerita itu. Lokalisasi. Tapi dalam perda itu ada dana dari situ di-store ke pemerintah untuk membantu masyarakat. Tegur pasar, dia kan sudah ketahuan bahwa hasilnya haram, tapi pemerintah tetap mengambil dan membantu ke masyarakat. Bagaimana itu masyarakat menerima uang haram, dibantu aja, tapi penghasilannya dari haram. Assalamualaikum. Saya ingat. Saya tidak mengatakan itu sesuatu yang disampaikan Bang Oni itu adalah sesuatu yang haram kemudian diberikan kepada masyarakat. Tetapi saya mengatakan bahwa memang haknya masyarakat untuk diberikan kepada masyarakat. Saya gini. Saya ingat Bang Ude menyalurkan di tahun 70-an itu ada gubernurnya DKI Ali Sadikin. Sadikin kalau tidak salah. Itu kan melegalkan judi untuk pembangunan Jakarta. Bagaimana itu? Kan gini. Apa ceritanya sama ini? Sama ya. Cuman lokalisasi kalau Bang Une. Saya begini. Misalnya kalau saya mengambil andai-andai ya, ada orang yang korupsi misalnya triliunan. Kemudian kita tahu itu hasil korupsi. Tapi lalu kita ambil uang itu, lalu kita bagi-bagi kepada masyarakat.
Padahal kita tahu kan hasil uang haram kan? Iya. Perbuatan dia haram, tapi perbuatan kita itu bukan sesuatu yang haram karena kita mengambil uang itu untuk memberikan haknya kepada fakir miskin. Yang seperti itu modelnya. Jadi saya tidak mengatakan sesuatu yang haram seperti itu, tidak. Tapi memang haknya orang yang dikasih. Sama dengan pemerintah bantuan kepada masyarakat ya, memang haknya masyarakat yang diberikan. Ya, seperti itu. Sama dengan yang kita lokalisasi misalnya begitu kan tidak ada lagi suatu penghasilan dan itu dianggap darurat. Dari sinilah penghasilannya ya. Oke, kita pun begini. Kita pun tidak pernah mengatakan bahwa apakah jalanan yang dibuat di Parepare ini semuanya murni bersih suci. Nggak juga kan? Nggak juga begitu. Apakah THR yang kita terima begitu kan? Nggak juga. Tetapi kita tak berpositif thinking bahwa perbuatan haram itu ada haram karena zat, ada haram karena perbuatan, dan ada haram karena memang dari penghasilan itu. Jadi haram itu bertingkat-tingkat saja, tingkat-tingkat ya. Tapi kalau kita kan perbuatannya bukan sesuatu yang haram kita lakukan. Saya masyarakat, saya dikasih misalnya bantuan seperti itu, lalu apa saya tahu bahwa itu uang haram atau tidak? Yang jelas ini adalah hak saya dan saya harus memanfaatkan. Kalau saya tidak ambil ini, di mana saya bisa makan? Kan gitu. Boleh tidak kita berpikir begini Bang Ude? Taran nih urusan dan nih Pak Berewe, si bawa sumberna. Yang jelas saya mengambil hak saya. Kita ambil hak kita. Hak saya ya. Kan begitu cara berpikirnya. Bahwa saya tidak melakukan yang haram. Ya, bukan yang haram yang saya lakukan. Saya hanya menerima itu. Lalu apakah masyarakat kalau dikasih dia menanyakan hanu harga ya tuh? Kan tidak kan? Dia hanya terima saja. Beras itu dikatakan raskin anu haram gak itu? Kan tidak. Jadi kalau misalnya ada bos germo atau bos judi yang menyumbang ke masjid, kalau saya pribadi ya, terima pribadi. Nah, terima aja sebagai bentuk bahwa dia sudah berbuat baik. Ya, dia berbuat baik. Ingat dalam bukunya Kan Jalal bahwa ada sekelompok ulama masuk ke tanah lapang untuk berdoa minta hujan tapi tidak turun hujan. Iya. Tetapi ada sekelompok orang-orang yang pendosa masuk ke tanah lapang, kemudian dia mendendangkan lagu-lagu taubat kepada Allah, gara-gara itu lagu tobatnya dia turunkan hujan. Apa artinya? Ternyata orang yang berbuat dosa dengan taubat kepada Allah itu langsung direspon. Lalu bagaimana dengan ulama yang berdoa? Nah, kalau kita mengatakan bahwa ini yang suci ya, ada satu ulama begini. Ini betul-betul murni dia. Dia tidak mau menerima sesuatu yang kalau bukan dia yang tanam. Dia tidak mau makan padi, beras kalau bukan dia yang tanam. Dia tidak mau makan buah-buahan kalau bukan dia yang tanam. Dia tidak mau makan sayur kalau bukan dia yang tanam. Air saja dia harus gali sumur. Dan tidak mau terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Tapi hatinya luar biasa sucinya. Ya. Itu yang Ustadz yang ditemui oleh Ustadz Somad itu yang waktu wawancara dengan Pak Prabowo. Nah, ya, seperti itu modelnya. Dia enggak maru di pintu, dia sudah tahu kepentinganmu apa. Ini saking sucinya hatinya. Malah dia bisa membaca pikiran kita, apa hajat kita ketika kita datang ke rumahnya. Nah, itu dia betul-betul ya, seperti itu. Ya kalau kita bisa menjaga seperti itu, ya silahkan. Boleh kita lakukan, ya. Oke, ada pertanyaan di WhatsApp. Apa itu? Bisa dibaca? Apa kita Assalamualaikum Pak Ustadz. Nikah ya. Ini pertanyaan kemarin sebenarnya. Iya. Di hampir 5:30 baru terkirim. Pak Ustadz, kalau kita nikah siri, bagaimana prosesnya kalau kita mau pisah? Tolong penjelasannya. Itu pertanyaan pertama. Saya baca kedua langsung. Oke. Yang kedua, bagaimana kalau ada anak lahir di luar nikah, terus anak itu diadopsi sama orang Barat? Terus agamanya ikut sama yang mengadopsi, sedangkan kedua orang tuanya orang Islam. Bagaimana ini sahnya? Dosanya, bagaimana dosanya? Ya, oke. Ya. Yang pertama nikah siri. Nikah siri itu kalau cerainya tidak ada surat cerai yang keluar. Tinggal pernyataan saja kepada bininya, saya ceraikan kamu. Maka ya talak 1, talak 2, talak 3, tidak sampai talak salapang ya. Talak 1, 2, 3 selesai. Oke, selesai sudah jatuh 3 bulan 10 hari sudah lewat, maka sudah sah cerai, tapi tidak ada buku cerai yang keluar karena tidak ada buku nikah yang terbit. Karena itu buku nikah siri. Nikah siri itu nikah sir. Ya.
Jadi itulah problematika pernikahan kemarin ya. Salah satu problemnya adalah pernikahan siri. Nah, itu tidak tercatat oleh negara. Kemudian yang kedua adalah anak kita lahir di luar nikah, tetapi diadopsi orang Barat. Kita Islam tapi setelah diadopsi dia ikut. Ya, seperti itu modelnya. Kenapa? Karena kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak yang lahir itu suci, tergantung kepada kedua orang tuanya. Nah, orang tuanya yang melahirkannya ternyata memberikan kepada orang Eropa, orang Barat, diadopsi oleh mereka, ya mereka tentu ikut kepada agama orang tuanya. Kenapa begitu? Ya kita lah yang orang tuanya melahirkan, tidak pernah memilah dan memilih siapa yang harus kita berikan untuk diadopsi anak itu. Untuk menyelamatkan generasi itu, hendaknya jangan diberikan, tetapi pelihara dengan baik. Kan itu adalah amanah dan tanggung jawab. Tidak semua orang bisa dikasih anak oleh Allah. Ada perempuan yang nangis-nangis, bahkan rela hartanya habis hanya untuk mendapatkan seorang anak. Tapi kita dengan mudahnya dapat anak, kita berikan kepada orang lain. Pastikan mungkin salah satu alasannya ini, mungkin saya membaca-baca saja, Bang. Artinya kemampuan untuk ekonomi kan? Ekonomi. Makanya dia titip ke orang lain karena secara nurani ya pasti. Bukan masalahnya gini, masalahnya bukan hanya kemampuan ekonomi. Tapi pemahaman kita kepada rezeki melalui anak tidak sampai ke situ. Para anak itu rezeki, anak itu rezeki. Tidak ada anak yang lahir kalau tidak ditanggung rezekinya oleh Allah. Akan gitu. Kita tidak sampai ke pemahaman itu kan? Sehingga kita hanya melihat secara konkret saja. Bisa nggak saya belikan susu anak saya? Bisa nggak? Kita tidak pernah yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita selama kita mau berusaha. Tapi kan kita berpikirnya selalu praktis kan? Praktis saja. Balu bawan nih. Alik bawan itu kan seperti itu. Padahal anak yang lahir pasti ada rezekinya. Iya, sekarang di anggota aku Bang Ude. Semoga panggil rosera anak nah. Rosera anak. Iya. Makanya macam itu nasa ikut kepada modal nah. Iya kau mele mandana malah sulu. Tapi ya alhamdulillah nasa. Angka mah tuh. Ketu aku kuy. Kau mana mau kasih. Itu kan begitu apa artinya? Kita hanya kadang-kadang kita berpikiran sesuai dengan cara berpikir kita kepada Allah. Padahal tidak. Kita tidak begitu. Artinya pasti ada jalan yang Allah berikan kepada kita. Selama kita tetap berpositif thinking itu saja. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Sempama kada salahku kau bangun dek. Solmet ku partner kula ada. Betul dan ini data sirente. Kawan nih. Membahas tentang perceraian Ustaz. Bisa tidak melakukan perceraian tanpa ada kedua belah pihak? Diwakili di ceritanya. Bisa kalau pengacaranya. Oh, ada pengacara. Iya, bisa. Tapi kalau wali bukan pengacara. Wali bisa, wali. Terjadi begitu. Yang penting sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, cuma diwakili dan tidak mau bertemu, bisa saja. Apa persyaratannya itu? Tidak ada wajukan ke pengadilan agama. Secara agama? Secara agama bisa. Artinya dia hanya melalui ke pengadilan agama. Karena biasanya kalau dia mengajukan perceraian, biasanya dipanggil kedua-duanya. Kalau salah satunya tidak ada, maka tetap akan jatuh 3 kali pengadilan tidak memenuhi panggilan pengadilan agama, maka sudah sah jatuh sebagai perceraian di situ. Kalau secara negara? Sama. Begitu juga modelnya. Dua-duanya masalahnya ini tidak ada di tempat. Tapi sudah sepakat mau cerai? Iya. Jadi tinggal perwakilan. Sebenarnya perceraian gini, Ananda Suarsi bahwa perceraian itu sesungguhnya halal ya, cuma dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makanya itu kenapa selalu dimediasi sebenarnya. Makanya dipertemukan di mediasi, jangan cerai. Itu sangat fatal sekali. Jadi banyak alasan-alasan sehingga dia harus rujuk kembali misalnya. Tapi kalau terjadi memang tidak ada jalan keluar dan satu-satunya jalan keluar dan itu perceraian itu adalah darurat maksudnya ya. Terpaksa betul baru bisa. Kalau tidak terpaksa betul sebaiknya dimediasi dengan baik. Dan kalau sudah terjadi kesepakatan memang tidak ada jalan untuk rujuk, maka itu bisa diselesaikan melalui pengadilan agama. Kedua belah pihak sudah sepakat dan tidak mau lagi ketemu, oke diurus saja melalui pengacara dengan pengacara, maka itu diurus kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan sepakat untuk bercerai, maka jatuhlah surat cerai dan talak kepada kedua belah pihak itu, resmi untuk bercerai. Cerai ini pura pendampingan, pengalaman. Iya, pendampingan begitu saja. Ya biasanya pengacaranya yang ditunjuk. Ya, masih ada waktu Bang. Banyak, masih banyak waktu. Pilih masih kayak bukai Bang udah. Masih kayak ya 18-16 sekarang. Oh iya, oke lah.
Baik Ustaz, silakan closing. Oke, baik, insya Allah. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara dan kami sampaikan kembali insya Allah bahwa kami juga menghimbau untuk masyarakat Parepare, ayo tetaplah kita terus beribadah, ayo kita penuhi masjid-masjid kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, apalagi insya Allah tadi malam sudah ada pencanangan masjid 24 jam ya oleh Bapak Wali Kota Parepare, dan masjid itu terapung. 5 masjid yang ditunjuk termasuk masjid terapung. Itu memberikan akses yang luar biasa untuk beribadah. Ini luar biasa ya, satu terobosan baru yang dilakukan oleh Wali Kota kita sekarang ini. Insya Allah mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan terus bekerja untuk masyarakat Parepare. Insya Allah. Insya Allah judul sebentar malam adalah malam ke-19 memelihara lingkungan hidup. Dengan fadilah siapa yang beribadah sebentar malam, maka Allah akan mengangkat derajatnya ke surga Firdaus. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih Insan Mesra yang sudah membersamai kami pada sore hari ini. Demikian dialog pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Suharsi, Bang Ude, Bang DJ dan Sikri pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. www.radiomesra.com